dites random 30 jam, ditabrak, rangkanya digantung. Ya, walaupun ini agak terkesan gimmick dan berlebihan ya, tapi inilah yang bisa bikin Honda ketar-ketir untuk saat ini. Ini adalah motor terbaru dari Yamaha yang baru dirilis resmi di bulan April kemarin. Perkenalkan, Yamaha Gear Ultima 125. Ini adalah skuter matic ber-cc kecil dari Yamaha yang di generasi pertamanya nggak laku karena desainnya yang aneh. Lampu belakangnya kayak kebalik dan masih pakai velg kebanggaan Mio zaman purba. Tapi Yamaha Gear yang sekarang sudah berbeda. Dan di video kali ini kita akan membahas beberapa detail dari Yamaha Gear Ultima 125 ini yang bisa dibilang lebih baik daripada pesaingnya, yaitu Honda Beat rangka lipat. Oke, yang pertama adalah mesinnya. Mesin dari Yamaha Gear 125 ini berbeda dengan generasi pertamanya. Di generasi pertama, Yamaha Gear 125 menggunakan basis mesin dari Yamaha Mio M3. Sedangkan untuk Yamaha Gear Ultima 125 ini menggunakan basis mesin dan rangka dari Fazio. Sehingga untuk karakter mesinnya bisa dibilang lebih halus dan lebih hemat BBM juga. Untuk detail spesifikasinya, Yamaha Gear Ultima 125 ini menggunakan mesin Blue Core terbaru dari Yamaha yang berkapasitas 125 cc, 4 langkah SOHC, 2 katup injeksi dengan pendingin udara. Dan meskipun menggunakan mesin Fazio, tapi ini tuningannya dibuat agak berbeda. Dibuat lebih responsif meskipun secara horsepower malah lebih kecil dari Yamaha Gear 125 yang lama. Tapi dari segi torsi, Yamaha Gear Ultima 125 yang terbaru ini torsinya jauh lebih besar. Untuk tenaganya hanya 8,3 horsepower, lebih kecil dari generasi sebelumnya yang mencapai 9,4 horsepower. Salah satu alasan kenapa tenaganya bisa lebih kecil adalah karena throttle body yang digunakan di Yamaha Gear Ultima 125 ini berukuran lebih kecil dari versi sebelumnya. Untuk yang terbaru ini menggunakan ukuran 22 mm, sedangkan di generasi yang lama berukuran 24 mm, yang otomatis membuat pasokan udara yang masuk lebih sedikit, sehingga Yamaha juga mengatur BBM yang masuk lebih sedikit pula. Tapi efek baiknya, motor ini jadi lebih hemat. Tapi jangan khawatir, untuk torsinya ini malah terbalik nih. Yamaha Gear Ultima 125 ini memiliki torsi yang lebih besar, 10,6 Nm, sedangkan yang lama torsinya hanya sekitar 9,5 Nm. Jadi untuk stop and go, motor ini jauh lebih enak, apalagi mesinnya dilengkapi dengan teknologi hybrid. Ya meskipun mild hybrid ya, yang artinya hybridnya ini hanya bekerja di 3 detik awal bukaan gas untuk mendorong motor berakselerasi. Ya tapi cukup membantulah untuk kehematan dari Yamaha Gear Ultima 125 ini. Karakter mesinnya ini bukan yang ditarik langsung responsif seperti Aerox Turbo atau NMAX Turbo, tapi lebih ke karakter skutik classy Yamaha yang gasnya tuh harus diurut. Tenaganya ada tapi harus pelan-pelan ngurut gasnya. Tapi ini sangat cukup untuk ukuran matic kecil yang fungsinya untuk dipakai sehari-hari di perkotaan. Yang kedua adalah akomodasi. Di Yamaha Gear Ultima 125 ini banyak sekali tempat penyimpanan yang bisa membantu kemudahan kita untuk berkegiatan sehari-hari. Mulai dari gantungan barang yang ada 2, ada 1 di bagian depan dan ada 1 di bagian bawah jok. Kemudian untuk ukuran dek bawahnya ini juga terbilang cukup luas untuk sebuah matic kecil. Ini sih masih sangat bisa untuk bawa-bawa galon sehari-hari. Dan di bagian bagasi, motor ini juga ukurannya cukup besar, berkapasitas 18,6 liter. Jauh lebih besar dari Gear 125 yang kapasitasnya hanya 10,1 liter. Di bagian depan juga ada konsol di bagian kanan dan kiri, yang sebelah kanan memang tidak terlalu besar, tapi yang kiri ini ukurannya lumayan, bisa muat botol 500 ml dan ada power outletnya. Tapi sayang ini tidak ada penutupnya, jadi tidak direkomendasikan untuk mengecas handphone kalian di sini karena rawan dijambret. Dan ukuran tangkinya sendiri untuk motor Yamaha Gear Ultima 125 ini berkapasitas 5,1 liter, yang artinya kalau 1 liter bisa menempuh jarak sekitar 50 km, motor ini full tank bisa menempuh jarak kurang lebih 250 km atau lebih. Sangat cukup untuk membuat hubungan kalian dengan SPBU agak renggang ya, karena akan jarang isi bensin. Lalu yang terakhir di bagian behel belakangnya ini, di saat kompetitornya menggunakan plastik, Yamaha Gear Ultima 125 ini masih menggunakan logam, dan yang spesialnya dibuat panjang. Yang artinya motor ini memang didesain untuk bawa banyak barang, jadi kalian bisa ngikat barang bawaan di behel belakang ini. Dan ini buat yang suka touring akan sangat membantu banget, bisa pakai top box di belakang, walaupun harus disesuaikan ya sepertinya, karena ini lubangnya kurang sesuai untuk membawa box. Selain itu, ini juga bisa berguna banget kalau boncengers kalian itu suka bawa tas, dan tasnya ini bisa ditaruh di atas behel, jadi punggung boncengers kalian tidak terlalu pegal.
Poin berikutnya adalah kenyamanan. Meskipun terbilang sebagai matic kecil, tapi Yamaha Gear Ultima 125 ini posisi berkendaranya termasuk nyaman. Apalagi di bagian joknya, yang Honda Beat nggak bisa. Honda Beat joknya kecil, pendek, keras, dipakai 20 km aja udah bikin pantat pegel. Sedangkan di Yamaha Gear Ultima 125 ini, joknya dibuat dengan desain yang lebar, panjang, dan yang paling enak bahannya ini keset. Jadi kalau dipakai nggak bikin pantat kalian maju-maju ke depan. Dan yang lebih menariknya, di jok bagian belakangnya ini selain panjang, dia dibuat lebih empuk, jadi dijamin boncengers kalian akan lebih nyaman. Untuk riding positionnya juga oke, jarak antara jok dan dek bawah ini tidak terlalu dekat, jadi untuk kalian yang posturnya itu tinggi, naik motor ini nggak akan bikin kalian cepat pegal. Sangat berbeda dengan Beat yang jarak dek dengan joknya itu dekat, jadi duduknya itu agak jongkok, dan kalau postur kalian tinggi, ini kayak lagi naik chopper. Lalu yang spesialnya lagi, di motor ini disediakan juga pijakan untuk anak kecil, dan cuma dia yang punya fitur ini di kelas matic kecil. Untuk di bagian suspensinya, selayaknya motor matic kecil, dia punya suspensi yang empuk. Tapi untuk Yamaha Gear Ultima 125 ini, dia agak berbeda di bagian depannya. Karena dia empuk dan travel suspensinya itu pendek, hanya sekitar 90 mm, jadi kalau dipakai di jalanan yang agak jelek, dia suka mentok dan agak keras. Dan untuk mengatasi permasalahan tersebut, pastikan kalian mengikuti panduan tekanan ban yang disarankan oleh Yamaha. Dan ini agak unik ya, untuk yang bagian depannya ini, bannya menggunakan tekanan 22 PSI, kayak ban kempes. Sedangkan untuk yang belakang, normal menggunakan 33 PSI. Dan selayaknya motor matic kecil pada umumnya, motor ini disarankan untuk digunakan di kecepatan di bawah 80 km per jam, karena kalau di atas itu, kenyamanannya akan sedikit berkurang. Yang saya sukai dari Yamaha Gear Ultima 125 ini adalah build quality dan desainnya. Meskipun desain selera ya, tapi build quality dari motor ini cukup oke. Las-lasannya terlihat rapi, detail catnya juga oke, dan material yang digunakan terkesan kokoh tapi dengan bobot yang ringan, 95 kg saja. Untuk Yamaha Gear ini tersedia dalam dua varian. Yang pertama ada standar dan ada yang varian S. Dari segi desain, yang standar masih menggunakan stiker decal, sedangkan untuk yang tipe S sudah menggunakan emblem. Terdapat juga beberapa tambahan fitur yang tidak ada di tipe standar. Dan seperti Yamaha mahal pada umumnya, entah kenapa yang paling mahal warnanya malah kurang semenarik yang versi biasa. Dan ngomong-ngomong soal tipe S dan standar, selain berbeda dari segi tampilan, kedua motor ini punya perbedaan fitur yang lumayan signifikan. Untuk lampu depan dan belakang, keduanya masih sama, menggunakan lampu depan LED, dan untuk lampu sisanya seperti lampu sen serta lampu rem masih menggunakan bohlam. Beralih ke bagian speedometer, perbedaannya ini mulai terlihat. Untuk versi standar masih menggunakan speedometer analog yang cukup sederhana, hanya menampilkan kecepatan, odometer, fuel meter, dan lampu indikator seperti lampu sen, lampu jauh, cek engine, eco, dan assist. Sedangkan untuk yang tipe S sudah menggunakan speedometer digital dengan tampilan negatif. Infonya juga sudah lumayan lengkap. Ada jam, tegangan aki, odometer, trip meter, kecepatan, assist, indikator bensin, indikator start-stop, engine check, lampu jauh dekat, dan ada Y-Connect yang bisa menampilkan notifikasi seperti telepon, pesan, apps, dan sisa baterai di handphone. Di bagian holder kanan juga berbeda. Untuk yang tipe S ada tambahan fitur hazard dan smart start-stop. Sedangkan untuk yang tipe standar tidak ada. Oh ya, untuk yang tipe S, meskipun masih menggunakan kunci colok, tapi sudah ada answer back system. Ya paling kekurangannya itu sih, untuk yang tipe S sayang sekali belum ada keyless-nya. Dan tadi lupa dibahas, ada fitur kemudahan yang memudahkan sekali pengguna Yamaha Gear Ultima 125 ini. Yang pertama adalah tuas standar tengah yang panjang sehingga memudahkan saat digunakan. Dan ada smart lock di bagian handle rem belakang yang bisa dioperasikan menggunakan satu tangan saja. Terakhir dan yang paling menentukan untuk dibeli atau tidak adalah harga. Untuk yang tipe standar dijual dengan harga 19,9 juta dan untuk yang tipe S dijual dengan harga 21,5 juta untuk on the road Jakarta. Gimana, apakah sudah mulai tertarik? Ya selisih 1 jutaan lah dengan Beat baru, tapi menurut saya fitur yang ditawarkan di Yamaha Gear Ultima 125 ini lebih menarik. Dan sekian pembahasan kita mengenai Yamaha Gear Ultima 125 ini. Terima kasih telah menonton, silahkan like dan subscribe kalau suka, tulis di kolom komentar kira-kira kita bahas apa lagi. Dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian, sampai jumpa di video selanjutnya.